Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Halo, apa kabar? Kok bisa serempak gitu kata luar biasa? Siapa yang jadi setiap di gereja kalau saya tanya apa kabar pasti jawabnya luar biasa. Dan judul daripada firman Tuhan pagi hari ini saya pakai judul familiar, ya, familiar. Kita dalam 3 bulan ke depan, mulai dari bulan Juli, Agustus dan September, Bapak Ibu nanti mungkin setelah firman Tuhan akan ada host yang mengumumkan bahwa kami di Riverside punya link yang saudara bisa melihat tema 3 bulan daripada satelit ini ke depan, yaitu berbicara mengenai gerejaku, keluargaku. Dan nanti sampai bulan September, para pembicara atau pengkhotbah di tempat ini akan berfokus di area tema tersebut. Dan saya pakai kata familiar, ya, familiar. Mungkin Bapak Ibu sering pakai kata ini dalam sehari-hari, tapi mungkin kurang tahu apa maksud daripada kata familiar. Yang pasti familiar itu bukan family yang liar, bukan. Ya, bukan family yang liar. Walaupun familiar asal katanya family atau keluarga. Nah, familiar itu saya cari beberapa definisi daripada familiar. Itu adalah perasaan kenal dengan sesuatu atau seseorang. Perasaan kenal. Ya, familiar itu juga sesuatu yang kita sering lihat. Yang kita sering berhubungan dengannya. Atau sesuatu yang lazim. Ya, jadi sesuatu yang kita kenal, kita sering lihat, yang lazim. Nah, ini menjadikan kita jadi biasa dengan sesuatu atau seseorang tersebut. Ya, itu yang disebut dengan familiar. Kita menjadi biasa, menjadi terbiasa dengan sesuatu atau seseorang tersebut. Nah, kenapa kita bisa jadi familiar terhadap sesuatu atau seseorang tersebut? Karena kita tahu banyak atau dekat dengan sesuatu atau seseorang itu. Ya, kita tahu banyak, kita mempunyai informasi-informasi mengenai objek itu atau kita dekat dengan objek itu. Sehingga kita memiliki rasa familiar. Saya beri contoh ya. Saudara pernah nggak ketemu orang yang saudara belum pernah ketemu sebelumnya dan saudara nggak tahu namanya, tapi waktu lihat wajahnya saudara rasa kayak kenal. Halo, pernah? Saya pernah. Nah, itu memang agak susah karena di mana ya pernah lihat? Kalau udah mulai umur kan mulai pikun, di mana ya garu-garu kepala. Kayak familiar, betul? Kok mukanya kayak familiar, kayak saya kenal, ketemu di mana? Lihat sambil cari datanya di sini ya. Di CPU-nya di sini. Tukul. Misalkan. Oh, Tukul ini. Ini mukanya mirip Tukul. Karena saudara sering berhubungan atau melihat Tukul. Atau mungkin saudara pernah juga ada di sebuah jalan. Yang saudara waktu ada di jalan itu saudara merasa bahwa jalan ini sangat familiar. Saudara kenal jalan ini. Saudara pernah merasakan seperti itu juga? Ya, familiar banget jalan di mana ya waktu saya pernah ada di sini. Nah, itu contoh kata familiar. Ya, nah mari kita lihat firman Tuhan pada pagi hari ini yang berhubungan dengan judul tadi. Saya ambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai 6. Ayat pertama, kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Nah, tempat asalnya di sini di dalam kitab Injil yang lain dikatakan itu namanya Nazaret. Jadi Yesus itu lahir di Bethlehem, tapi besarnya ya dibesarkan di Nazaret. Jadi Yesus ini sedang ada di sebuah kota namanya Nazaret. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Jadi Yesus ini istilahnya pulkam. Pulang kampuang. Ya, pulang ke kampung halamannya yang tempat di mana dia dibesarkan. Otomatis familiar. Betul? Saudara pernah pulang kampung? Kalau pulang kampung biasanya yang saudara cari duluan apa sih? Halo, pura-pura nggak tahu.
Biasa kalau saudara pulang kampung ke Surabaya, ke Solo, ke Semarang, ke Jakarta, ke Makassar, saudara cari apa duluan? Oh, saya pikir cari gereja. Cari makanan ya Tuhan Yesus. Cari makanan yang saudara sangat familiar. Setuju? Entah itu bakso, entah itu rujak cingurnya, ya, entah itu soto maduranya, batagor, ketoprak. Nah, Yesus pulang kampung. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat. Nah, rumah ibadat ini yang Yesus waktu kecil sampai sebelum dia pelayanan, dia sering ada di gereja itu, ya, sinagog itu. Tapi kali ini dia datang bukan jadi jemaat. Dia datang jadi pengkhotbah. Dia datang untuk mengajar. Dan jemaat yang besar, ternyata gereja tempat asalnya Yesus bukan sedikit jumlahnya. Ya mungkin kurang lebih kayak Riverside beginilah ya jumlahnya. Dan jemaat yang besar itu jadi takjub. Takjub itu kata lainnya adalah kagum. Ya, takjub itu kagum, heran. Ketika mendengar Yesus dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu apa yang Yesus khotbahkan. Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya. Ini orang berhikmat banget. Mereka takjub, mereka kagum kepada Yesus. Terus kemudian masih dilanjutkan lagi. Mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya. Jadi profil Yesus pada saat Yesus lagi sedang berkhotbah itu sangat dikagumi oleh jemaat besar tempat asalnya ini, kampung halamannya. Dan mereka kagum, mereka takjub. Ya saya juga pengen seperti ini, ya kan habis khotbah udah 30 menit jemaat kagum dan takjub. Tapi kebanyakan yang saya dapati jemaat tidur dan ngorok. No, just kidding. Nah mari kita lihat. Setelah mereka mengatakan demikian, ayat berikutnya mereka bilang begini. Bukankah ia ini tukang kayu? Kenapa mereka bisa tahu? Kenapa mereka bisa tahu? Karena mereka kenal. Setuju? Bukan kenal biasa, tapi kenal dari kecil. Karena ini kampung halamannya Yesus. Dia tukang kayu, mamanya mereka kenal. Mamanya namanya Maria. Saudara-saudaranya Yesus mereka kenal. Saudaranya Yakobus, Yoses, Yudas. Nah ini Yudas bukan Yudas Iskariot yang berkhianat, bukan. Ini Yudas yang lain. Dan Simon. Ya. Dan bukankah, jadi semua saudara-saudara Yesus mereka kenal. Adik kakaknya Yesus itu mereka kenal, adik-adiknya Yesus. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita. Yang mungkin adik-adiknya Yesus yang perempuan ini di antara jemaat itu ada yang menikahi adik-adiknya Yesus juga. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Saudara perhatikan baik Bapak Ibu. Di ayat yang sebelumnya mereka takjub. Mereka kagum, wow, Yesus khotbahnya keren. Ya, luar biasa ini hikmat apa khotbahnya ini? Dari mana pengetahuan ini? Tetapi begitu ayat yang berikutnya ini selanjutnya, waktu mereka mulai, ini kan Yesus yang tukang kayu. Papanya kita kenal, punya perusahaan tukang kayu. Mamanya kita kenal, saudara-saudaranya kita kenal. Mereka familiar dengan Yesus. Mereka menjadi familiar dengan Yesus. Mereka sepertinya sangat kenal Yesus. Ya, mereka sangat familiar dengan Yesus. Tapi sebenarnya mereka gak kenal Yesus. Setuju? Mereka hanya tahu kulit luarnya saja. Mamanya siapa, saudaranya siapa, wajahnya kayak gimana mereka tahu persis. Mereka familiar persis, mereka terbiasa, mereka biasa lihat wajah Yesus. Oke, mari kita lihat lagi ayat berikutnya. Yesus menanggapi perkataan mereka mengenai familiarity atau terbiasa ini. Yesus bilang kepada mereka begini, seorang nabi dihormati di mana-mana. Kecuali, nah gak enak nih kalau udah ada kecuali. Kecuali di mana Bapak Ibu? Di tempat
asalnya sendiri. Di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Yesus tahu hati mereka. Yesus tahu jalan pikiran mereka bahwa mereka sekarang mulai kena dengan familiar itu. Ya, Yesus menjadi lazim buat mereka, menjadi biasa buat mereka. Karena mereka mempunyai sebuah informasi bahwa ini tukang kayu, ini anaknya Maria, saudara-saudaranya ada dengan kita. Sehingga Yesus bilang ini, hey, seorang hamba Tuhan di mana-mana itu dihargai atau dihormati. Tapi kalau di kampung halamannya sendiri, tidak dihargai. Bapak Ibu yang pernah menginjili atau berkhotbah atau menyampaikan firman Tuhan di dalam keluarga sendiri susah atau gampang? Halo, Riverside. Susah atau gampang? Saudara khotbah dengan berapi-api yang dibawa cuma ngomong aja terus gue ketahu lu siapa. Saudara paham maksud saya? Lebih susah bukan? Daripada saudara ketemu orang yang saudara gak kenal, yang tidak kenal saudara. Kalau saudara berkhotbah lebih nyantol, lebih masuk daripada keluarga sendiri. Kenapa? Karena mereka familiar banget dengan saudara. Familiar itu menciptakan rasa disrespect. Menciptakan rasa tidak menghormati. Menciptakan rasa menganggap remeh. Halo Riverside, benar gak sih? Waktu mereka belum familiar dengan Yesus, waktu dia lagi berkhotbah mereka takjub. Mereka kagum, betul? Tapi ketika familiar datang, kenal nih. Ini anaknya Maria nih. Langsung berubah dari kekaguman menjadi, ini mak saya tahu. Dia kan tinggal di RT 001, RW 002. Saudara paham maksud saya? Dia tinggal di belakang rumah saya orang ini. Langsung drop kekaguman mereka, ketakjuban mereka langsung drop. Mereka meremehkan Yesus. Saudara bisa ikuti saya? Langsung Yesus jadi biasa buat mereka. Karena perasaan akrab atau perasaan kenal ini, perasaan terbiasa ini menghilangkan rasa kekaguman, hormat mereka, ketakjuban mereka kepada Tuhan. Sehingga mereka menjadi meremehkan Yesus yang sedang berbicara. Mari kita lihat lagi apa yang Yesus lakukan ketika mereka mulai meremehkan dia dan tidak menghargai dia. Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Di mana? Di kampung halamannya. Kecuali ia menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Jadi Yesus gak bisa bikin mujizat apa-apa. Di mana? Di rumah sendiri. Dan saudara sudah tahu jawabannya. Kira-kira kesalahannya ada di Yesus atau di jemaat yang besar itu? Yesus pengen melakukan sebuah hal yang besar di dalam jemaat ini. Tetapi ketika familiar itu masuk dalam diri mereka, rasa kenal, rasa akrab, rasa dekat dengan Yesus. Dan mereka mulai tidak menghargai, tidak menghormati dan meremehkan Yesus. Langsung buyar semuanya. Dan Yesus tidak bisa melakukan mujizat apa-apa. Kemudian Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Yesus yang heran. Bapak Ibu, kalau manusia heran itu biasa. Setuju gak? Setuju? Manusia kalau heran ada orang sakit disembuhkan heran, buat Tuhan itu biasa. Baca ayat ini baik-baik. Yang heran itu bukan manusia, yang heran itu Tuhan. Tuhan heran dengan manusia, kok bisa? Di kampung halamannya sendiri, di tempat asalnya sendiri, dia tidak bisa melakukan mujizat yang banyak. Dan dia heran dengan ketidakpercayaan mereka. Dan kita tahu ketidakpercayaan ini berasal dari perkataan tadi. Bukankah ia tukang kayu? Mamanya namanya Maria dan saudara-saudarinya ada di tengah-tengah kita. Familiar ini membuat mereka menjadi tidak percaya, yang tadi dikatakan kecewa dan menolak Tuhan. Familiarity atau rasa kenal, rasa akrab, rasa tahu ini
menghilangkan kepekaan orang-orang tersebut. Dan menghilangkan ekspektasi bahwa Yesus akan melakukan mujizat di tempat mereka. Hilang semua pengharapan itu. Karena mereka tahu orang ini siapa. Menurut mereka, mereka tahu. Sehingga tidak terjadi mujizat, tidak terjadi sebuah hal-hal yang luar biasa di tempat asalnya Yesus. Sehingga mereka tidak percaya, kecewa, dan mereka menolak. Sekali lagi, familiar atau rasa kenal akrab ini membuat kita menjadi hilang kepekaan terhadap Tuhan. Menghilangkan ekspektasi kita bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Karena kita sudah terbiasa, menjadi biasa dengan segala hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan. Nah, saya beri contoh mengenai familiarity atau rasa akrab atau rasa terbiasa ini yang menghilangkan kepekaan. Bahwa kalau kita kena dengan familiar ini, kita bisa hilang kepekaan terhadap sesuatu. Pernah dibikin sebuah eksperimen mengenai 2 kodok atau katak. Katak yang pertama dimasukkan dalam panci yang berisi air biasa. Dan dicemplungin katak itu. Dan panci ini diangkat ditaruh di atas kompor yang ada apinya, yang lagi nyala. Oke, kodok itu masuk dalam panci, ada air, kodoknya berenang-berenang. Karena suhunya masih suhu biasa. Api nyala terus, suhu mulai naik 40-45 derajat. Kodoknya mulai, anget ya air ini. Kayak air di permandian di Kintamani. Anget banget, enak. Api nyala terus, suhu naik lagi 60 derajat sekarang. Kodoknya berenang terus. Makin hangat juga nih, mulai panas. Ini mungkin yang namanya sauna. Dia berenang terus. Kodoknya nggak kemana-mana, muter-muter situ aja. Enjoy. Api nyala terus, airnya mulai mendidih. Kodoknya kaget. Loh, kok sekarang panas banget? Dan dia berusaha untuk lompat keluar, tapi sudah nggak bisa. Karena kenapa? Tenaganya sudah terkuras habis untuk penyesuaian dengan suhu air yang naik tadi. Sehingga sudah telat buat dia untuk lompat keluar panci. Dan kodok itu menjadi suike. Kenapa dia bisa jadi suike? Kodok yang kedua, eksperimennya adalah ketika air itu sudah mendidih. Mereka ambil kodok kedua, mereka cemplungin. Kodok itu begitu masuk langsung lompat keluar. Dia enggak masuk. Permandian Kintamani. Enggak, langsung lompat keluar mendidih. Tapi kodok pertama, dia familiar. Dia terbiasa dengan suhu air yang naik pelan-pelan. Dan dia mati di situ. Familiar yang membunuh kodok tersebut. Perasaan terbiasa tersebut yang membunuh kodok tersebut sehingga dia mati. Bukan air panasnya. Tetapi sesuatu yang terjadi di dalam diri kodok itu. Yang dia mulai terbiasa, familiar dengan suhu air ini. Dia tidak berusaha untuk keluar tetapi dia tetap tinggal di dalam. Agama berpotensi menciptakan rasa familiar di dalam setiap kita terhadap Tuhan. Sehingga kita mengurangi bahkan menghilangkan kepekaan dan kekaguman dan hormat kita kepada Tuhan. Baca baik-baik Bapak Ibu. Amin. Amin. Agama menghilangkan, mempunyai potensi untuk menghilangkan kekaguman, hormat kita kepada Tuhan. Karena kenapa? Kita sudah terbiasa. Dan semua jemaat terbiasa dengan ritual, dengan praktek agama yang kita lakukan di dalam gedung ini. Benar gak sih? Saudara pasti hafal. Liturgi kita yang paling pertama apa dulu? Rundownnya. Ayo jemaat yang jawab, jangan present worship.
Ayo yang paling pertama saudara tadi lihat apa? Tahu langsung kan? Habis itu lagu lambat apa lagu cepat? Biasanya. Familiarnya lagu lambat apa lagu cepat? Saudara tahu, dua lagu lambat, tiga lagu cepat, satu lagu lambat baru firman Tuhan. Benar gak sih? Dan biasanya ada orang datang pas lagu lambat yang terakhir Pak, karena mau khotbah. Kita familiar, betul? Coba sesekali ya dari service head dan tim PAW kita ubah skenarionya. Ya. Pujian penyembahannya di belakang, khotbah di depan. Halo Bapak Ibu. Ya, yang datang 10, 15, 10, 20 pasti kaget. Khotbah. Pasti nanya ke temannya gimana kira-kira pertanyaannya. Udah mau selesai. Karena dia tahu abis khotbah selesai. Oh belum Pak, ini baru awal. Loh kok bisa? Kan biasanya pujian penyembahan dulu baru khotbah. Saya juga gak tahu ayatnya di mana bahwa pujian penyembahan dulu baru khotbah. Gak ada ayatnya. Tapi kita udah bikin seperti itu dan kita tahu. Apalagi kalau kita taruh perjamuan kudus di depan. Tambah repot tuh. Ya yang datang 10 lewat 10 perjamuan kudus. Apalagi kalau kita taruh doa berkat di depan. Selesai. Jadi dia baru masuk, baru parkir langsung pulang. Karena dia pikir ibadah sudah mau selesai. Karena apa? Karena saya familiar, saya biasa, doa berkat itu paling belakang, paling terakhir. Nah familiarity atau perasaan biasa ini membuat Tuhan yang luar biasa menjadi biasa. Halo? Dan kita menjalankan semua liturgi kepada Tuhan yang luar biasa dan dia menjadi biasa. Karena kita sudah familiar. Kita sudah terbiasa. Kita sudah menjadi biasa dengan semua liturgi yang kita buat. Liturgi baik supaya kita teratur. Tetapi kalau saudara dan saya tidak berhati-hati, kita akan terjebak dengan terbiasa itu. Dan tidak ada lagi sebuah kepekaan, tidak ada lagi sebuah kekaguman, tidak ada lagi sebuah hormat, tidak ada lagi sebuah ekspektasi berharap ada sesuatu yang luar biasa terjadi pada saat saya beribadah di tempat ini. Ada amin di rumah Tuhan? Karena kita tahu biasanya seperti itu sudah. Urutan-urutannya, nanti pas khotbah ya saya main HP sedikit, saya tutup mata sedikit berdoa, katanya berdoa. Tetapi langsung menuju ke alam yang lain. Seperti itu. Dan familiar ini bisa terjadi dalam keluarga Bapak Ibu. Setuju enggak? Waktu pacaran, kekaguman dan rasa takjubnya luar biasa terhadap pasangannya. Saudara perhatikan gak waktu saudara pacaran yang sudah menikah ya termasuk saya. Waktu lagi dinner atau makan dengan pasangan saudara, mata saudara tidak lepas dari pasangan saudara. Setuju gak? Halo, jangan pura-pura yang cowok dan cewek, bapak-bapak dan ibu-ibu. Betul? Termasuk saya, matanya gak lepas. You and me. Nggak ada main-main HP, nggak ada ceritanya. Main-main kuku, gigi, nggak ada. Liatin terus. Dia gerak apa? Mau apa sayang? Dia gerak, mau apa sayang? Nah, kan gitu kan? Dia mau berdiri langsung buru-buru datang, tarik kursinya. Ada lagi yang lebih ekstrim, mau naik mobil, pintu dibukain. Tapi, atau makan. Begitu ada belepotan, langsung, ada kecap. Dilap. Tapi waktu masuk pernikahan, 2, 3, 4 tahun. Bagi yang mau merit. Boro-boro lihat matanya. Hidung aja gak diliatin saudara. Yang diliatin apa? HP. Terima kasih buat jawabannya. Saya juga kena. HP yang dilihat. Kalau dia lihat HP ada foto istrinya masih mendingan atau foto suaminya. Ini chatting aja. Betul? Tolong ambil kecap. Kecap. Mana kecap. Ini. Terus istrinya atau suaminya punya ini mulut udah belepotan. Nih ambil tisu nih, lap mulutmu kotor tuh. Kenapa bisa berubah? Istri saya bilang begini, karena masa promosi sudah lewat. Promosi udah lewat Bapak Ibu. Sekarang yang realnya. Makanya ada orang bilang gini,
tidak seindah warna aslinya. Atau mungkin sudah keluar warna aslinya. Kita sudah familiar, sudah dekat banget, bangun dia, keluar dari kamar mandi dia, masuk kamar tidur dia, di meja makan dia lagi. Kita familiar banget sehingga sudah tidak ada kepekaan, tidak ada kekaguman, jadi biasa. Padahal waktu pacaran luar biasa. Tapi waktu menikah udah lama jadi biasa. Halo jemaat Riverside, ada amin di rumah Tuhan? Di dalam jemaat pun, dalam komsel, dalam pelayanan, hal ini juga bisa terjadi. Benar gak? Karena kedekatan, karena sering ketemu, kita menjadi familiar dengan teman-teman kita yang di gereja. Sehingga hilang respect. Sehingga hilang rasa hormat. Kadang-kadang bercandaan kita atau joke kita kelewat batas. Kita ketawa, kita pikir lucu, taunya yang bersangkutan udah berdarah-darah di sini. Udah tersinggung. Karena familiar. Biasa. Saya udah kenal orangnya. Siapa bilang kamu kenal? Nyatanya dia berdarah-darah tuh di dalam. Karena joke-mu, karena bercandaanmu. Jadi familiarity bisa menghilangkan kesadaran kita, kepekaan kita terhadap sesuatu atau seseorang. Dan perubahan tidak akan pernah bisa terjadi selama familiar ini masih ada. Setuju? Saudara tidak bisa diubahkan kalau saudara masih terbiasa dengan yang lama. Yang baru gak bisa datang, setuju gak? Perubahan hanya bisa terjadi kalau saudara sadar bahwa saya ini sangat familiar dengan hal tersebut. Sampai saya gak sadar bahwa ini salah. Sampai saya gak sadar bahwa ini dosa. Ini sesuatu yang keliru yang saya harus ubah. Selama saudara belum sadar, perubahan tidak akan pernah terjadi. Ada amin di rumah Tuhan? Entah itu dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam gereja, di dalam ibadah. Sampai kalau kepekaan itu belum datang, saudara tidak akan pernah berubah. Karena saudara menganggap biasa. Seperti kodok tadi, berenang di suhu 40 dan 60 derajat. Dia gak rasa panas. Karena familiar, dia terbiasa. Nah mari kita lihat satu respon daripada Yesus di kitab Injil yang lain mengenai familiarity daripada jemaat di Nazaret tersebut. Ini saya ambil dari Injil Lukas. Karena di sini Yesus memberikan respon yang berbeda dengan di Injil Markus tadi. Nah ayat yang 22 itu tadi yang kita baca. Mereka responi bahwa dia ini anak Yusuf, kita udah kenal, kita udah biasa. Ini Yesus yang kita tahu. Seakan-akan mereka tahu. Yesus meresponi apa? Maka berkatalah ia di ayat 23. Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah apa? Dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di mana? Di kampung halamanmu. Di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di kota lain yaitu di Kapernaum. Nah saudara bisa cari Kapernaum terjadi apa? Banyak mujizat di sana. Dan mereka tuntut Yesus untuk melakukan mujizat di dalam kota Nazaret, tempat asalnya dia. Padahal Yesus tidak bisa melakukan mujizat tersebut karena mereka tidak percaya. Kenapa mereka tidak percaya? Karena mereka familiar. Cuma Yesus anak tukang kayu, anaknya Maria, saudaranya kita kenal. Karena familiar mereka menghasilkan ketidakpercayaan, Yesus gak bisa melakukan mujizat. Dan mereka tuntut Yesus melakukan mujizat. Dan Yesus memakai pepatah ini. Kamu mau kasih tahu saya bukan? Bahwa hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Mereka tuh seperti mau mengolok Yesus. Kalau kamu dokter yang hebat, coba sembuhkan, obati dirimu sendiri terlebih dahulu. Kita mau lihat. Apakah kamu sembuh atau coba kamu tolong dirimu sendiri dulu. Kamu selamatin dirimu sendiri. Kita mau lihat. Kamu berhasil ditolong atau diselamatin oleh dirimu sendiri atau tidak. Dan pepatah ini nyindir kepada jemaat besar ini yang mereka merasa kenal Yesus, terbiasa dengan Yesus. Yesus pakai pepatah ini. Seakan-akan Yesus
mau diuji bahwa dia bisa nggak menyembuhkan atau menolong atau menyelamatkan dirinya. Secara cepat, saudara nanti baca di rumah Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Lukas 4 ayat 1 sampai 13 itu bercerita mengenai Yesus di dalam doa puasa 40 harinya, dalam puasa 40 harinya. Di penghujung puasanya itu iblis datang berupa ular mencobai dia. Saudara pernah baca itu? Berapa kali Yesus dicobai? 3 kali. Betul? Datang kamu, Yesus lapar. Ubah batu jadi roti. Dan 3 kali ujian ini atau pencobaan ini yang iblis lontarkan kepada Yesus, Yesus menang semuanya. Benar gak sih? Yesus menang kan? Halo, yang di belakang, Yesus menang gak Bapak Ibu? Jangan-jangan di belakang bilang kalah. Kalau kalah kita gak ada di sini. Setuju? Kalau Yesus kalah pada saat itu, kita gak ada di sini. Saya mau beritahu, Yesus bukan menang terhadap iblis. Sekali lagi, Yesus tidak menang terhadap iblis. Karena iblis bukan tandingannya Yesus. Setuju? Kita berpikir 3 pencobaan itu Yesus menang terhadap iblis. Bukan. Yesus menang terhadap dirinya sendiri. Karena semua pencobaan yang iblis lontarkan ke dia, itu berkisar keinginan mata, keangkuhan hidup, dan keinginan daging. Dan itu ada di dalam diri manusia. Amin. Yesus pada saat itu juga 100% manusia karena dia lapar. Itu membuktikan dia manusia. Sehingga iblis mencobai Yesus dengan sesuatu yang sudah ada dalam diri Yesus. Namanya keinginan mata, keangkuhan hidup, dan keinginan daging. Sehingga yang Yesus lawan bukan iblisnya, yang Yesus lawan adalah sesuatu yang ada di dalam dirinya. Yang juga ada di dalam diri saudara. Saudara bisa baca nanti di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Dikatakan bahwa semua yang ada dalam dunia adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Pendeta kena, ketua sinode kena, majelis kena, penatua kena. Semuanya mempunyai 3 hal ini di dalam diri mereka. Keinginan daging, keangkuhan hidup, kesombongan, dan keinginan mata. Dan Yesus menang dari ketiga hal itu. Kenapa Yesus harus menang dari ketiga hal itu? Karena dia tahu kalau dia kalah, salib gak ada. Setuju? Kalau dia kalah, gimana dia bisa menyelamatkan manusia yang punya ketiga hal ini? Mari kita lihat sekarang lagi. Di dalam ayat berikutnya. Oh ini saya punya nih. Sebab semua yang di dalam dunia yaitu apa? Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Maaf Bapak Ibu, kalau saudara lagi digoda dengan godaan, jangan cepat-cepat nyalain iblis. Setuju? Gara-gara setan nih, makanya saya beli tas itu. Gara-gara setan nih, makanya saya beli sepatu itu. Bukan setan. Saya bukan tim pembela setan. Oke? Bukan gara-gara setan. Saudara harus tunjuk gara-gara saya beli tas ini. Gara-gara saya jatuh dalam perzinahan. Gara-gara saya jatuh dalam pencurian, saya jatuh dalam perjudian, saya jatuh dalam penipuan. Gara-gara saya, karena 1 Yohanes bilang sudah ada di dalam diri kita keinginan mata, keangkuhan hidup, dan keinginan daging. Saya kena kolesterol Pak, gara-gara setan. Bukan gara-gara mulutmu. Halo? Halo? Dan orang karismatik, maaf kata, paling jago menamai roh-roh jahat. Ada roh gelojo lah, ada roh kolesterol lah, roh asam urat lah, mobilnya banyak kempes, roh kempes lah, macam-macam sudah itu. Itu orang karismatik paling jago menamakan setan. Sampai setan sendiri bingung, nama saya siapa sebenarnya? Ada roh kolesterol, ada asam urat, saya siapa? Bukan Bapak Ibu, kita jatuh karena ini. Ketiga hal ini. Dan Yesus sebagai yang sulung dari antara semua ciptaan, dia menang atas 3 hal ini. Amin. Sehingga kita bisa menang juga atas ketiga hal ini. Ayat yang terakhir. Matius 27. Waktu Yesus tergantung di atas kayu salib. Orang-orang Farisi, ahli Taurat,
Bukan orang berdosa. Orang-orang beragama tuh ada di bawah banyak tuh. Ahli-ahli Taurat, orang Farisi, kepala-kepala imam itu. Mereka bilang begini kepada Yesus waktu tergantung di atas kayu salib. Orang lain ia selamatkan. Tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Tadi Yesus bilang kan, kamu mau katakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu. Dengan kata lain, hai tabib, selamatkan dirimu dulu baru selamatkan kita. Di atas kayu salib mereka katain buat Yesus. Turun dari kayu salib. Kalau engkau benar-benar juru selamat, selamatkan dirimu sendiri terlebih dahulu supaya kami percaya dan kami ikut engkau, kira-kira begitu. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya, betul? Mereka nantang Yesus kalau dia bisa selamatkan dirinya, mereka percaya. Mereka nggak tahu, oh ini harus terjadi demikian, dia tidak boleh menyelamatkan dirinya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya karena ia telah berkata aku adalah anak Allah. Mereka suruh Yesus turun. Pertanyaan, Yesus menyelamatkan dirinya pada saat ini? Yesus turun dari kayu salib? Yesus tidak menyelamatkan dirinya di atas kayu salib supaya Yesus dapat menyelamatkan saudara dan saya dari diri kita sendiri. Amin. Yesus tidak menyelamatkan dirinya di atas kayu salib. Dia sengaja ada di situ mengorbankan dirinya. Dengan kuasa itu saudara dan saya bisa mengalahkan diri kita sendiri. Karena dia tahu manusia tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri. Dia tahu manusia sangat familiar dengan dosa. Betul? Manusia sangat terbiasa dengan keinginan daging. Manusia sangat terbiasa dengan keinginan mata. Manusia sangat terbiasa dengan keangkuhan hidup. Dengan kesombongan. Bukti daripada kita terbiasa dengan ketiga hal ini. Yaitu tadi. Kita suka menyalahkan yang lain. Padahal itu ada di dalam diri kita sendiri. Dan Yesus harus mati di atas kayu salib. Sengaja tidak menyelamatkan dirinya. Supaya dia berikan kuasa buat saudara dan saya. Untuk dapat menyelamatkan diri kita. Dari terbiasa kita dengan dosa, terbiasa kita dengan keinginan mata, terbiasa kita dengan keinginan daging dan keangkuhan hidup. Amin. Dan kuasa itu didapat pada saat kita datang kepada salib. Makanya dia bilang begini, pikulah salib. Halo, saya tidak pernah dapat menemukan atau melihat orang pakai kaos yang tulisannya pikul salib. Saudara pernah lihat ada orang pakai kaos pikul salib tulisannya? Ya, Jesus is my savior. Jesus is the hope. Ya, Jesus is superstar. Apalah. Tapi saya jarang ketemu ada orang pakai kaos tulis pikul salib. Padahal itu hal yang paling penting. Karena saudara dan saya familiar, terbiasa dengan dosa. Salib itu penawarnya atau antidotnya. Supaya kita bisa mengalahkan keinginan mata, daging, dan kesombongan kita yang kita sudah terbiasa dengannya. Lewat kuasa salib. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Tuhan memberkati kita semua.